Dan ingat, kemenangan ini dipimpin, diprakarsai, diinisiasi sama Partai Rakyat Kecoa. The cockroach has become some sort of a symbol for survival. Para Gen Z yang demo-demo ini, mereka tuh cuma virus yang pengen ngancurin negara doang. Kita bahas yang lagi rame-rame di India. Jadi sejak bulan Mei kemarin, di India tuh lagi rame soal pergerakan kecoa. Di mana anak-anak muda India pada ngelakuin protes dan demo gede-gedean dengan ngejadiin kecoa sebagai simbol perlawanan mereka. Wah, bener-bener tuh, di mana-mana, terutama di sosmed, itu banyak banget AI ngegambarin kecoa lagi pada ngejalanin pemerintahan. Dan bahkan muncul satu partai baru yang namanya Cockroach Janta Party, Partai Rakyat Kecoa. Dan walaupun kedengerannya kayak bercandaan, kayak main-main, tapi ternyata partai kecoa ini tuh berhasil ngebikin Menteri Pendidikan India ngundurin diri dari jabatannya loh. Wah, tapi sebenarnya huru-hara perkecoaan ini tuh apa sih? Kenapa simbol yang dipakai tuh malah kecoa? Yaudah kalau gitu, langsung kita bahas gerakan kecoa di India. Perlawanan anak-anak muda di India. Di Learning by Googling. Oke, sebelum kita masuk ke persoalan kecoanya, gue mau jelasin dulu nih awal mula keributan di India. Ya, kayak yang udah sering kita bahas, India kan lagi ngalamin krisis pengangguran ya, di mana banyak anak mudanya nggak punya kerjaan. Padahal kalau menurut konsulan Foreign Relations, lulusan perguruan tinggi di India tuh bertambah secara drastis sejak beberapa dekade lalu. Makin kesini, makin banyak yang kuliah, makin banyak yang lulus. Dan ini begini, banyak yang kuliah dan lulus begini, selain karena jumlah penduduk yang emang makin banyak, orang-orang juga makin sadar kalau pendidikan tuh emang penting. Jadi dari rakyatnya sebenarnya mindsetnya udah bagus nih. Tapi sayangnya ternyata sekitar 40% lulusan perguruan tinggi yang berusia di bawah 25 tahun itu mereka masih pada nganggur tuh. Masih pada susah dapat kerjaan. Padahal biaya yang udah mereka dan orang tua mereka keluarin buat kuliah tuh kan gede banget kan. Sampai banyak yang harus ngutang-ngutang loh. Setelah lulus malah susah dapat kerja. Aduh. Nih, kalau menurut Bloomberg, dari setiap 100 lulusan cuma 50 doang yang berhasil dapat kerja. Terus dari 50 yang dapat kerja itu, cuma 26 doang yang punya gaji atau pendapatan tetap. Sementara sisanya mereka pada kerja serabutan tuh, yang pendapatannya nggak pasti per bulannya berapa. Terus dari 26 orang yang punya gaji tetap itu, cuma 4 doang yang punya kontrak kerja tertulis, cuti berbayar, dan jaminan sosial. Sisanya nggak punya sama sekali. Bahkan lulusan S2 aja kan pada jadi tukang sapu kan, kalau lu ingat kan. Ya, kalau mungkin lu pengen tahu lebih detail tentang krisis pengangguran di India ini, lu bisa tonton di video gue yang ini. Mama Marketing! Even if jobs are announced, by the time tests happen, results come out, interviews happen, sometimes it takes between 3 to 5 years. And that really adds to the frustration. हर 100 में 4 बच्चे आपको ऐसे मिल जाएंगे जो गलत कदम से सुसाइड कर लेते हैं. Nah, di saat orang-orang yang udah lulus ini pada kesusahan dapat kerja, pengangguran di mana-mana, ditambah tekanan ekonomi yang makin berat, malah muncul skandal ujian masuk kedokteran nasional yang ngerenggut banyak korban. Emang skandalnya gimana? Jadi kalau menurut Time, di tanggal 3 Mei 2026 kemarin di India, ujian masuk kedokteran diselenggarakan secara nasional sama negara. Disebut ada lebih dari 2 juta peserta yang ikut ujian ini. Dan pastinya mereka udah ngelakuin berbagai persiapan dari jauh-jauh hari ya. Ada yang harus nyiapin ongkos keluar daerah, nyewa penginapan di sekitar tempat ujian, ikutan les dari jauh-jauh hari, dan pastinya namanya ujian gini kan pasti kan tekanan mentalnya kan tinggi kan. Apalagi ini ujian masuk ke universitas kedokteran yang dikenal susah banget masuknya. Tapi pas ujiannya selesai, di hari yang sama muncul bukti-bukti kuat dan investigasi yang ngungkapin kalau lembar-lembar ujiannya ternyata udah bocor dan diperjualbelikan di grup Telegram beberapa jam sebelum ujian dimulai. Terus selain itu ternyata banyak instansi bimbel yang juga nyebarin kertas-kertas ujian ini buat naikin rating penerimaan mereka. Biar makin populer tuh bimbelnya tuh, biar makin banyak yang les di mereka. Ya pokoknya intinya banyak yang licik lah. Nah, karena kebocoran ini, tes masuk yang udah mereka ikutin selama seharian itu jadi dibatalin dan dianulir deh. Soalnya ya jadi nggak murni kan hasilnya kan. Terus selain itu, dari sini juga tuh jadi ketahuan kalau ternyata masalah-masalah di administrasi pusat pendidikannya dan sistemiknya juga tuh terlalu longgar. Makanya banyak error dan bocor. Dan ya udah, akhirnya semuanya dibatalin dan diminta buat tes ulang lagi nanti. Nah, lu bayangin deh, ujian sekali aja udah bikin stres kan? Ini malah dibatalin dan mau diulang lagi gara-gara sistem pemerintahnya yang nggak becus. Wah, di situ banyak deh tuh peserta yang ngerasa nggak sanggup buat ngulang lagi. Ngerasa kalau semua effort yang udah mereka keluarin selama ini tuh ternyata sia-sia. Dan akhirnya pada mutusin buat mundur.
Kalau menurut perhitungan terbaru, seenggaknya ada 20 peserta ujian yang mengakhiri hidup mereka karena nggak kuat sama tekanan ujian yang harus mereka alamin lagi. Nah, gara-gara ini publik jadi marah dong. Soalnya kan parah banget kan, sampai puluhan orang jadi korban kan, sampai pada bundir gitu. The idea of retaking one of India's most competitive exams was so dreadful for Pradeep Kumar that the pressure on the 22-year-old became unbearable. Pradeep had dreamed of becoming a doctor. But in the middle of May, the government ordered a retest after canceling the results of the first exam amid allegations of paper leaks. And days later, Pradeep Kumar died by suicide. Nah terus masalah skandal ujiannya belum kelar, kemarahan masyarakat mau ditambah lagi tuh sama omongan Ketua Mahkamah Agung India yang dianggap blunder, yang akhirnya jadi pemicu gerakan kecoa. Emang Ketua MA-nya ngomong apa? Kalau menurut Times of India, di tengah panasnya persoalan ujian masuk kedokteran, Ketua Mahkamah Agung India, Surya Kant, dia tuh malah ngeluarin komentar yang ngebikin apa ya? Ya bisa dibilang ngebikin anak muda di India jadi ngamuk lah. Jadi di tanggal 15 Mei 2026, di persidangan tentang sindikat pembuatan ijazah hukum palsu, Surya Kant yang jadi pemimpin sidang, dia tuh malah ngomong kalau orang-orang yang pakai ijazah palsu tuh kebanyakan tuh adalah anak muda pengangguran yang sebagian pada jadi konten kreator atau orang-orang yang aktif di sosmed. Nah terus kalau menurut Surya Kant, orang-orang ini malah berlagak so tau tentang hukum, padahal ijazahnya palsu atau nggak punya kualifikasi dan latar belakang hukum sama sekali. Sama dia juga nyebut sebagian pemuda pengangguran ini adalah parasit masyarakat dan kecoa yang nggak punya tempat apapun di dunia profesional atau dunia kerja. Tajem banget tuh mulutnya tuh. Nah ucapan dia ini jelas ngebikin masyarakat jadi makin marah dong, langsung memicu kritik di internet tuh, terutama dari anak-anak muda Gen Z-nya. Soalnya ya apaan sih? Kenapa malah nyalain anak-anak muda yang nganggur coba? Mana pakai ngata-ngatain parasit dan kecoa lagi kan? Padahal kebanyakan anak muda di India mereka tuh nggak tahu apa-apa soal ijazah palsu loh. Kenapa jadi disalahin dan diskreditkan gini? Lagian selama mereka nganggur emang pemerintah ada bantuin ngebuka lapangan kerja? Boro-boro kan? Mau masuk pendidikan dokter aja malah banyak dramanya kan? Malah ada skandalnya. Pejabat, dimana-mana sama aja ternyata. Terus sehari setelah sidang itu, sehari setelah si ketua MA bikin statement itu, kalau menurut Reuters, di X ada postingan yang viral banget yang isinya, bagaimana kalau kita semua kecoa-kecoa bersatu? Nah ini postingan ini ditulis sama Abhijit Dipke, anak muda kasta Dalit lulusan S2 dari Boston University di Amerika. Terus di momen itu Dipke juga sama temen yang YouTuber, mereka langsung diriin partai politik baru tuh yang namanya Partai Rakyat Kecoa. Cockroach Janta Party, CJP, plesetan dari BJP, plesetan dari partai paling berkuasa di India. Dan ini partai CJP ini, partai kecoa ini jelas ini cuma satir doang ya. Tapi ternyata berhasil ngumpulin 22 juta followers di Instagram cuma dalam waktu beberapa hari doang. Bahkan sekarang sampai gue bikin video ini, followersnya tuh udah 26 juta lebih. Udah 2 kali lebih banyak daripada followersnya akun BJP. Terus di akunnya CJP bilang kalau kecoa gitu-gitu mereka tuh kan tahan banting kan. Mereka bisa bertahan di kondisi ekstrim kan. Ya kalaupun kepalanya nggak ada aja masih bisa hidup 7 hari sampai berminggu-minggu kan. Jadinya ya kecoa ini tuh malah dijadiin sebagai simbol perjuangan dan perlawanan anak-anak muda India. Dan sehari setelah pendirian CJP, atau berarti 2 hari setelah blunder si ketua MA, si ketua MA, Surya Kant, dia langsung klarifikasi dengan bilang kalau ucapannya di pengadilan itu tuh khusus ditujukan ke para pembuat dan pengguna ijazah palsu doang. Yang make gelar bodongnya buat masuk ke instansi hukum. Bukan berarti dia ngatain semua anak muda India sebagai kecoa. Enggak. Sama dia juga bilang justru anak-anak muda tuh adalah pilar-pilar masa depan India. Alah. Tapi ya gimana, udah terlanjur kan, masyarakat udah terlanjur marah dan kecoa juga udah dijadiin simbol perlawanan. Jadi ya udah, telat udah, tetap lanjut pergerakan kecoa ini. Bener-bener dari sejak dibikin, akun X CJP itu sering banget tuh dipakai buat posting update-update terbaru tentang isu-isu perpolitikan nasional dan meme-meme partai kecoa. Sebenarnya akunnya sempat diblokir tuh sama pemerintah India tuh dengan alasan mengancam keamanan nasional. Tapi selang beberapa menit kemudian mereka udah bikin yang baru lagi. Hehe. Terasa akrab ya? सीजेपी कॉकरोच की सरकार बनाना युवा को रोजगार मिलेगा अब बदलेगा देश का सिस्टम
cockroach movement. That's a rather weird name for a popular movement, isn't it? It is, particularly considering that anger isn't directed at the government's pest control record, but its education department and some recent exam scandals. Terus yang menarik lagi nih, kalau menurut The Telegraph, ada satu anggota parlemen namanya Sukanta Majumbar yang bilang kalau akun CJP tuh bodong, kebanyakan followersnya tuh cuma bot yang didanain sama Pakistan. Jadi dia bilang 49% followers CJP tuh berasal dari Pakistan. Cuma 9% doang yang berasal dari India. Sedangkan sisanya, 40% lainnya, itu adalah bot dan antek-antek asing yang mau memecah belah India. Karena iri dan gak seneng sama India. Rasa akrab lagi aja nih. Dan jelas statement ini langsung dibantah dong sama Dipke, langsung dibantah sama si pendiri CJP. Bahkan dia langsung ngasih lihat gambar statistik akun CJP. Yang nunjukin kalau sebanyak 94% followers dan viewersnya tuh berasal dari India. Sama dia juga bilang, intinya ini gila loh. Udah kan dikatain kecoa, dikatain pengganggu, sekarang malah dibilang didanain Pakistan. Malah dikatain antek-antek asing. Dan buat nunjukin keseriusannya, Dipke mutusin buat terbang dari kediamannya di Amerika ke India. Buat mimpin demonstrasi fisik. Biar nggak dibilang, beraninya cuma online doang. Biar nggak digituin tuh. Dan sebenarnya Dipke tuh sempat cerita, sejak dia bikin akun CJP tuh ada tuh. Ancaman-ancaman kematian tuh ada. Tapi ya udahlah, bodo amat lah. Tetap pulang dia ke India. Tetap dia pengen mimpin demo langsung. Iki. Pemimpin iki. Dan akhirnya demo pertama terjadi di tanggal 6 Juni 2026, di mana para pendemo pada ngebawa spanduk, poster, dan atribut-atribut bergambar kecoa. Tujuan dari demo yang pertama ini, mereka minta pertanggungjawaban pemerintah atas kebocoran soal ujian kedokteran. Dan orang-orang yang meninggal bunuh karena itu. Sama mereka juga nyorot fenomena jutaan anak muda yang nganggur, jutaan anak muda yang susah dapat kerja. Sama terus masa pendemo ini mereka juga tuh menyuruhkan pengunduran diri Menteri Pendidikan India, pengunduran diri Dharmendra Pradhan dari jabatannya karena ya dinilai nggak becus. Tapi ya waktu itu ini belum jadi tuntutan utama ya. Yang utama tuh masih yang itu tuh, yang ujian kedokteran sama pengangguran, masih yang itu, yang minta Menteri Pendidikan mundur tuh belum tuh. Dan sedihnya di aksi yang pertama ini banyak pendemo yang hilang ditangkap polisi. Dan gilanya nih Presiden BJP Nitin Nabin ngelihat demo ini, dia malah bilang kalau para Gen Z yang demo-demo ini mereka tuh cuma virus yang pengen ngancurin negara doang. You are about to do something very big in this country, and that is going to change the country's political history forever. So that cockroach movement chose to target the education minister, Mr. Dharmendra Pradhan, and demanded his resignation. Nah terus kalau menurut NPR, demo kedua berlangsung lagi di tanggal 20 Juli 2026, di mana sekitar 20.000 sampai 30.000 mahasiswa ngelakuin aksi long march menuju gedung parlemen. Dan tuntutan mereka kali ini nih lebih tegas dan lebih mendesak. Yang pertama, Dharmendra Pradhan, si Menteri Pendidikan, harus mundurin diri secepatnya. Dan ini adalah tuntutan absolut yang harus dipenuhi kalau mau damai. Yang kedua, pemerintah wajib ngasih ganti rugi sebesar 1 crore atau berarti sekitar 1,9 miliar rupiah ke masing-masing keluarga siswa yang bunuh diri akibat stres krisis ujian. Terus yang ketiga, orang-orang yang ditangkap sama polisi di rangkaian aksi sebelumnya mereka tuh harus dibebasin dan dicabut laporannya. Dan yang keempat, pemerintah harus ngesahin undang-undang baru di mana pembocor soal ujian akan dipidana berat. Dan panitia penyelenggara sama pembuat soal harus direstrukturisasi besar-besaran. Sama selain 4 itu ada beberapa tuntutan lain yang berkaitan sama hukum dan politik. Nah ini kan tuntutannya kan oke-oke ya. Tapi ternyata aksi ini nih malah dihadang sama 4.000 personal polisi yang ngebawa gas air mata dan water cannon. Wow, udah deh tuh akhirnya pendemonya malah pada digebukin tuh. Dan kalau menurut laporan korban versi polisi Delhi disebut sebanyak 118 anggota polisi dan 60 pendemo luka-luka selama aksi ini. Tapi terus kalau menurut laporan versi CJP, jumlah pendemo yang luka-luka tuh ada lebih dari 150 orang. Jadi agak jauh nih korbannya ya, jumlahnya ya versi polisi sama versi pendemo ya. Hampir 2 kali lipatnya. Dan selama demo juga, sebanyak 18 stasiun metro ditutup sama pemerintah yang akhirnya menimbulkan kerugian dan gangguan di sistem kereta api Delhi.
Dan dengan banyaknya jumlah pendemo dan skala aksinya, akhirnya ini jadi aksi terbesar sepanjang sejarah Modi ngejabat jadi PM India sejak tahun 2014. Bahkan Modi yang biasanya dia tuh nggak pernah turun langsung kalau urusan beginian, itu dia langsung bikin rentetan video tuh buat menenangkan amarah publik. Dan dia janji bakal menindaklanjuti urusan ujian masuk. Nah, gitu dong. Nah, kalau menurut Independen, awalnya Pradhan, si Menteri Pendidikan, dia tuh tetap nggak mau ngundurin diri loh. Dia bilang dia 100% akan berkomitmen dan ngusut masalah kebocoran soal ini sampai tuntas. Tapi Dipke yang jadi wakil para pendemo, dia tetap minta Pradhan buat ngundurin diri. Gak ada tuh excuse pengen ini, janji-janji gak ada. Pokoknya lu harus ngundurin diri. Terus di tanggal 24 Julinya, protes damai dilakuin lagi. Sambil mereka bilang protes gak akan berhenti sampai Pradhan ngundurin diri. Dan akhirnya setelah didesak terus kan, besoknya di tanggal 25-nya, Dharmendra Pradhan secara resmi ngumumin pengunduran diri dia dari jabatan Menteri Pendidikan. Dharmendra Pradhan has resigned. The Education Minister of India has resigned after weeks of protests against him, led by the satirical movement, the Cockroach Janata Party, and its founder Abhijit Dipke. Nah, pengunduran diri Pradhan ini jelas jadi kemenangan buat para demonstran dong. Sampai-sampai disebut sebagai kemenangan politik terbesar bagi gerakan Gen Z di India. Dan tercatat sebagai kekalahan besar pertama bagi pemerintahan Narendra Modi semenjak dia menjabat. Soalnya sebelumnya selama Modi ngejabat nggak pernah ada tuh menteri yang mundur gara-gara didesak sama rakyat, gara-gara didemo terus, itu nggak ada tuh, baru ini. Dan ingat, kemenangan ini dipimpin, diprakarsai, diinisiasi sama Partai Rakyat Kecoa. Woo! Terus gilanya lagi nih, kalau menurut The Guardian, gak lama setelah gelombang demo itu, BJP, si partai terbesar di India yang berkuasa di India, partainya Modi, mereka ngalamin kekalahan di pemilu sela buat ngisi kursi-kursi pemerintahan yang kosong. Pemilu sela tuh apa? Jadi di India tuh kalau ada anggota parlemen yang meninggal atau sakit parah sampai nggak bisa lanjut ngejabat atau juga ada alih jabatan, itu bakal diadain pemilu sela buat ngisi kursi yang dia tinggalin. Nah, setelah demo Partai Kecoa tadi tuh ada 3 pemilu sela yang diadain. Di daerah Bankipur di Bihar, di Datia di Madhya Pradesh, sama di Manjalpur di Gujarat. Nah, dari 3 pemilu itu, BJP mereka kalah di 2 tempat, di Bankipur sama di Datia. Padahal 2 daerah ini nih basis kuatnya BJP selama 30 tahun terakhir loh, yang sekaligus selalu nyumbang suara yang banyak buat partai itu. Bahkan Bankipur tuh tadinya tuh adalah tempat tinggalnya Presiden BJP yang sekarang ngejabat loh. Yang menang di sana malah partai lain, malah kalah doi. Bener-bener dari 3 daerah yang ngadain pemilu sela itu, yang menang tuh cuma yang di Manjalpur, Gujarat doang. Yang di negara bagian tempat asalnya Narendra Modi. Dan kekalahan BJP ini disebut dipicu oleh isu-isu pengangguran anak muda dan meningkatnya ketidakpercayaan ke partai itu. Dan partai yang menang justru adalah partai yang memfokuskan kampanyenya ke pendidikan dan pengangguran anak muda. Mantap. Tapi kalau menurut lu gimana nih? Apakah kedepannya popularitas BJP ini bakal makin turun atau ini cuma sementara doang? Yang mana nih? Silakan komen. The cockroach has become some sort of a symbol for survival. Survival of people who are fighting very long odds in an environment of deep-seated corruption and bureaucratic apathy at a level that is hard to understand if you've not been to India. Oke, sekian Lari Megun kali ini tentang pergerakan kecoa di India yang sampai berhasil nurunin menteri pendidikannya loh. Emang mantep anak muda tuh ya kalau udah satu visi, wah apa aja bisa mereka lakuin deh. Ya, kalau lu merasa udah salah, atau lu mau nanya, atau lu mau nambahin video, bisa komen, kita diskusi biasa. Sekali lagi, tekan aja coba like, comment, subscribe. Bye.